Video ini dipersembahkan oleh Zenara Cafe and Co-working Space. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, kita masih membahas tentang environment untuk development. Nah, ini puncaknya ya teman-teman ya. Semoga ini bisa semuanya tuntas materinya sehingga ini menjadi video terakhir tentang environment development ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya ingin sedikit memberikan konteksnya seperti apa ya. Karena saya mengapa sampai harus membuat video berjilid-jilid tentang development environment ini ya teman-teman ya. Memang buat apa sih? Apa pentingnya membuat development environment gitu ya? Karena sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman membuat suatu sistem, mendevelop ya, itu sebenarnya ada rangkaiannya teman-teman. Ini kalau sedikit saya gambarkan secara sederhana aja, bahwa video yang berjilid-jilid itu sebenarnya masih di sini teman-teman, mempersiapkan development environment-nya gitu ya, sampai berjilid-jilid. Tapi sebenarnya ini akan mempermudah hidup teman-teman untuk ke step selanjutnya. Jadi ketika kita mempersiapkan development environment yang sebaik-baiknya, maka step selanjutnya ini akan lebih mudah, termasuk untuk ketika teman-teman masuk ke codingnya pada saat development sistemnya, kemudian juga pada saat tesnya, dan kemudian pada saat deployment. Nah, mari kita lihat seperti apa sih, mengapa sampai harus demikian detailnya ya. Nah, teman-teman, ini saya sedikit berikan gambaran bahwa sebenarnya memang kita harus mempersiapkan environment ini secara matang bahkan sebelum jalan. Jadi kita sebenarnya sudah harus riset ya, kita mau menggunakan apa aja, lingkungannya seperti apa aja, dan parameter-parameternya apa aja. Itu sebenarnya sudah memang harus direncanakan bahkan sebelum kita mulai development-nya ya. Nah ini akan berefek ketika teman-teman baik solo developer maupun secara tim ya. Jadi walaupun solo developer sebenarnya kita masih mendapatkan manfaat dari mempersiapkan environment secara khusus ya. Contohnya adalah kita akan bisa mereuse environment tersebut untuk di project-project berikutnya, atau ketika kita harus memperbaiki suatu project, nah kita bisa menggunakan environment tersebut atau mengaktifkan environment tersebut. Nah kalau kita bekerja dalam tim, maka kita bisa mengcopy environment tersebut ke developer yang lain sehingga semuanya akan standar sama environment-nya. Ketika teman-teman menggunakan OS yang mungkin tidak didukung oleh komponen-komponen yang diperlukan dalam project tersebut, teman-teman masih bisa menggunakan environment tersebut sehingga ini tidak tergantung dengan OS yang digunakan oleh teman-teman. Contohnya seperti ketika teman-teman menggunakan Microsoft Windows ya, sebenarnya tidak didukung oleh Franken PHP. Franken PHP itu hanya bisa berjalan di macOS dan Linux. Tetapi usah khawatir karena teman-teman bisa menggunakan WSL atau Docker ya. Jadi tidak tergantung dengan OS yang digunakan. Dan komputer teman-teman itu tetap clean ya, tidak perlu diinstal macam-macam kecuali Docker dan environment yang kita buat itu. Jadi ketika environment-nya itu kita hapus, itu tidak mempengaruhi hostnya. Bahkan kita bisa memiliki banyak environment tanpa perlu mengotori hostnya. Suatu saat ketika kita sudah tidak membutuhkan environment tersebut, kita tinggal hapus aja. Dan yang terpenting adalah teman-teman tetap bisa bekerja multi-project. Karena masing-masing project kita isolasi ya dengan environment-nya sendiri-sendiri dan tidak saling interferensi, tidak saling mengganggu. Jadi ketika kita mengaktifkan environment A, kita bisa bekerja atau coding untuk project A dan bisa secara bersamaan mengaktifkan environment untuk project B, dan itu tidak saling mengganggu ya teman-teman ya. Bahkan ketika nanti versinya beda. Jadi contohnya project A dengan PHP versi 7.4, kemudian project B dengan PHP versi 8.4, itu tidak saling mengganggu ya teman-teman ya. Nah, pada step berikutnya adalah ketika kita mulai melakukan coding, ya kita sudah mulai mendevelop sistemnya. Ketika kita bekerja dengan tim dengan banyak programmer, itu tantangannya banyak sekali teman-teman. Ya, dari OS-nya mungkin beda-beda, ya. Versi OS-nya juga bahkan berpengaruh ya teman-teman ya. Dimana kita harus
mempertahankan supaya environment-nya itu tetap sama di semua hardware dan software yang berbeda-beda itu. Makanya kita memiliki environment yang standar dan konsisten. Bahkan dengan environment yang sudah standar ini, kita jadi bisa dengan mudah menstandarisasi workflow dari masing-masing programmer nantinya. Dan nanti ketika di tengah jalan mungkin ada yang kurang atau perlu perbaikan environment, itu bisa dilakukan dengan mudah. Jadi contohnya ketika ternyata di tengah jalan kita menemukan ada yang kurang, oh kita perlu extension ini gitu ya, maka kita bisa langsung menambahkan itu dengan environment yang baru. Jadi environment itu direvisi dan kita buat environment baru dan itu bisa langsung disebarkan ke tim dengan mudah, dengan tidak mengganggu source code dan database yang digunakan ya. Dan dengan environment ini sebenarnya bahkan database-nya pun bisa di masing-masing developer itu bisa beda-beda dan tidak saling mengganggu dengan programmer yang lain gitu ya. Itu bisa dikondisikan seperti itu teman-teman. Dan ini juga sangat penting ketika kita perlu melakukan tes ya, baik tesnya itu sesimpel UAT terhadap customer kita atau klien kita ya, itu meliputi tes untuk fungsionalitas, untuk bugs dan error dan seterusnya, itu simple. Karena nanti kita tinggal mengutus DevOps ya, biasanya DevOps yang akan presentasi ke klien ya, itu dengan environment yang sudah kita kita berikan ke DevOps. Bahkan source code-nya sudah di-embed. Itu juga bisa, teman-teman. Jadi kontainer itu sudah langsung kita embed, langsung kita copy ya, dengan perintah copy, langsung masuk ke kontainernya, dan itu langsung jalan. Jadi ketika itu diaktifkan, code-nya udah jalan, lancar, seperti ketika itu dikerjakan di tahap development. Sesimpel itu teman-teman. Jadi nanti DevOps itu sangat senang sekali ya ketika melakukan UAT, semuanya berjalan dengan lancar. Dan ketika nanti dilakukan stress test, termasuk kapasitas untuk mendapatkan kapasitas sistem dan respon time-nya, itu nanti bisa dilakukan dengan mudah, dan parameter-parameter itu bisa didapatkan sehingga kita bisa mengadjust baik jumlah CPU-nya, jumlah RAM-nya, jumlah storage-nya, sehingga environment ini nanti sudah bisa langsung di custom, sehingga nanti akan lebih mudah untuk deployment-nya, teman-teman. Nah, yang penting berikutnya adalah ini masalah security test ya. Ini yang kadang-kadang memang jarang dilakukan oleh vendor software ya. Padahal kita memerlukan security test, di mana kita membuat suatu lingkungan yang memang digunakan untuk security test. Jadi nanti orang-orang dari tim merah itu akan mencobai sistem tersebut ya, dengan berbagai macam security test yang mereka lakukan. Dan itu tidak berefek ke hostnya. Jadi aman teman-teman, dan itu terisolasi ya. Jadi ketika itu betul-betul hancur, bobol, ya di kontainer itu aja yang jebol ya teman-teman ya. Ini penting banget. Termasuk ketika nanti masuk ke tahap deployment. Jadi nanti semudah kita sudah mempersiapkan environment yang memang digunakan untuk deployment ke target server kita ya. Ini kita memang sudah membuat kontainernya itu spesifik sesuai dengan servernya, baik OS-nya, hardware-nya, dan mungkin topologinya, dan koneksi dengan sistem yang lain, itu sudah kita konfigurasikan. Jadi nanti DevOps itu akan sangat senang sekali ketika ini nanti dilakukan deployment ke hardware atau server yang sesungguhnya, ya, server production gitu ya. Dan sebenarnya dari environment tersebut juga sudah gampang sekali kalau mau dilakukan peningkatan skalanya ya. Jadi kita bisa scalable untuk baik skalabilitasnya itu horizontal maupun vertikal, teman-teman. Kemudian kita juga bisa membuat nanti supaya fail safe, dan bisa ada sistem yang bisa take over ya, mengambil alih ketika itu sistemnya gagal. Semudah itu. Jadi untuk meng-up lagi itu akan lebih mudah. Dan ini nanti juga bisa sudah dibikin
environment atau kontainer yang saling berhubungan dengan kontainer lain yang memang spesifik digunakan untuk backup dan replikasi. Begitu teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya kita baru masuk ke tahap 1 di sini ya, di mana kita mempersiapkan environment untuk development. Dan itu memang sangat-sangat spesifik terhadap project yang dikerjakan teman-teman ya. Jadi tidak bisa dipukul rata, ada satu environment yang bisa dipakai untuk berbagai macam jenis project. Ya, walaupun kita bisa juga membuat satu environment yang katakanlah super environment, bisa juga. Ya, yang isinya sudah lengkap banget, bisa juga. Tetapi kan itu jadi tidak efisien, karena pasti akan menggunakan hardware atau host yang sangat-sangat besar. Nah, itu mungkin tidak sesuai dengan hardware yang digunakan oleh para developer ya. Jadi kita harus membuat secara spesifik. Bahkan untuk environment yang sudah di custom ini, yang spesifik ini, teman-teman juga bisa membuat repository juga ya. Jadi contohnya kita bikin repository di Git untuk project A, untuk project B, project C gitu ya. Jadi kita simpan di repository sehingga rekan-rekan yang lain bisa cloning environment tersebut. Sedetail itu teman-teman ya. Jadi ketika development ini memang nanti akan digunakan di saat development. Nah, ini menjadi isu berikutnya adalah ketika kita mempersiapkan environment juga untuk test dan deployment. Ya, contohnya untuk sistem test ini pastinya akan dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu ya. Bahkan nanti akan dilakukan hardening. Ya, kita mengharden sistem tersebut untuk security test. Nah, kalau untuk deployment ini tentu environment-nya berdasarkan yang sudah kita lakukan di sistem test ini, tetapi dengan peningkatan ya supaya bisa scale up ya. Bahkan kalau bisa sih scale down. Ketika trafficnya menurun, kita bisa scale down. Ketika trafficnya naik, kita bisa scale up ya, baik horizontal maupun vertikal. Nah, untuk pembahasan environment untuk test dan deployment mungkin kita akan bahas di video-video selanjutnya ya teman-teman ya. Saya harapkan video kali ini sudah memberikan konteks yang jelas kepada teman-teman mengapa kita sangat memerlukan environment untuk development ini ya, bahkan sampai berjilid-jilid videonya ya teman-teman ya. Nah, oke, kalau kita sudah sedikit paham mengenai pentingnya environment ini, kita bisa masuk ke sesi kelima teman-teman, di mana kita akan membahas Franken PHP dengan worker mode dan Laravel Octane. Video ini dipersembahkan oleh Zenara Cafe and Co-working Space. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya ke sesi yang kelima, yaitu kita membuat environment untuk Franken PHP dengan mode worker, dan kita akan menggunakan Laravel Octane. Kalau teman-teman bertanya apa sih itu Laravel Octane dan apa itu PHP worker mode, teman-teman bisa mendapatkan dokumentasinya di sini ya. Kita klik documentation di sini. Nah, di sini ada untuk dokumentasi worker mode. Silahkan nanti teman-teman dibaca. Tetapi kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan project Laravel, maka di sini ada khusus pembahasannya ya. Jadi untuk Laravel Octane, nah ini dia. Bagaimana caranya kita menggunakan Laravel Octane untuk Franken PHP Worker Mode ya. Di sini sebenarnya udah cukup jelas sih, tetapi mungkin teman-teman tetap diharapkan membaca dokumentasinya secara lengkap di project Laravel Octane ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa Laravel Octane itu sebenarnya bisa dijalankan baik dengan Franken PHP, Swirl atau OpenSwirl, dan Roadrunner. Jadi terserah teman-teman akan menggunakan yang apa ya. Tetapi sebenarnya karena kita sudah beberapa kali menggunakan Franken PHP, mungkin kita akan coba bikin environment-nya, sehingga nanti environment ini kita bisa share juga ke tim kita ya, secara spesifik setiap project yang menggunakan Franken PHP ya. Nah teman-teman, di sini kita bisa lihat bagaimana cara menginstallnya ya, tetapi kita akan coba langsung dengan praktek ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah mempersiapkan komputernya dan dockernya, mari kita coba bikin bersama-sama ya teman-teman ya.
Seperti biasa, di sini kita akan membuat satu folder. Contohnya di sini PHP Octane gitu ya. Terserah teman-teman akan membuat namanya apa ya. Kita masuk ke terminal seperti biasa. Kemudian kita masuk ke project tersebut. Oke, dan kita buka code editor kita. Nah, di sini kita sudah bikin environment-nya ya. Kita akan coba bikin ya teman-teman ya. Seperti biasa, saya selalu mengencourage teman-teman membuat readme.md ya, karena ini akan menjadi komunikasi juga atau dokumentasi environment teman-teman ketika nanti ini di-share juga ke developer yang lain ya. Nah, di sini contohnya environment yang ingin kita bikin, contohnya menggunakan apa aja. Jadi menggunakan Franken PHP. Ini menggunakan Danglass Franken PHP gitu ya teman-teman ya. Terserah teman-teman nanti bisa menambahkan apa saja, contohnya MySQL boleh teman-teman ya, MySQL. Kemudian cara membuat untuk project Laravel plus Octane boleh teman-teman ya. Nah, contohnya kita akan membuat, ini nggak usah ya, contohnya supaya kita videonya agak singkat ya. Ini kita eliminasi dulu. Ya, tetapi kalau teman-teman membutuhkan MySQL atau Postgres, itu sama dengan video sesi sebelumnya ya teman-teman ya. Terserah teman-teman mau menggunakan MySQL atau Postgres ya. Mungkin disertai PHP MyAdmin atau PGAdmin juga boleh teman-teman. Nah, di sini kita akan coba membuat Docker file untuk mengcustom image Franken PHP kita. Jadi ini kita tidak menggunakan PHP murni, kita langsung menggunakan image dari Franken PHP dari Danglass ya. Untuk detailnya teman-teman bisa pelajari lebih detail di Docker Hub. Sangat penting untuk selalu mempelajari dokumentasi image-nya ya, bisa apa aja dan environment yang diperlukan apa aja, itu sangat penting teman-teman. Nah, di sini contohnya kita akan coba menambahkan beberapa aplikasi di Ubuntu kita. Kemudian kita install, contohnya ada zip. Zip ini diperlukan ya, karena Project Laravel ketika kita download itu biasanya sudah terkompres supaya lebih cepat ya. Karena kalau tidak di-install zip, ini berarti langsung diambil source code-nya yang tidak terkompres, itu sangat berat ya teman-teman ya. Dan tentu CURL perlu, dan mungkin ada Git ya kita perlukan. Kita tambahkan httop ya, karena kita akan monitor seperti apa proses-proses yang dijalankan ya. Kemudian kita tambahkan nano juga. Nah, kalau di Danglass Franken PHP itu sudah ada utility install PHP extension, jadi aman ya. Kita bisa tambahkan mungkin PDO MySQL, tapi kita eliminasi dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk Franken PHP untuk Laravel Octane sebenarnya yang diperlukan PCTNTL. Ini jangan sampai lupa teman-teman. Jadi kita tambahkan di awal ya. Kemudian kita tambahkan zip. Kemarin kita tambahkan zlib ya, padahal zlib itu sudah ada. Jadi kita nggak perlu spesifik melakukan instalasinya. Nah, yang penting berikutnya mungkin opcase ya. Kalau teman-teman mungkin membutuhkan performa tinggi ya, kita perlu case juga ya. Nah, kemudian jangan lupa kita memerlukan Composer. Ini sebenarnya saran aja dari saya ya teman-teman ya. Kita Composernya jalan di kontainer aja. Karena seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita menjaga host kita tetap clean. Ya, kita nggak memerlukan install PHP, tidak perlu install Composer di host kita ya. Kita tidak perlu install Apache juga ya. Dan yang jelas sih Franken PHP tidak bisa jalan di Windows ya. Jadi kita memanfaatkan kontainer kita. Jadi nanti segala sesuatu yang berkenaan dengan Composer itu kita jalankan dari kontainer aja.
Jadi kita download installernya, kemudian kita jalankan menggunakan PHP yang sudah diinstal di kontainer, kita tambahkan beberapa parameter, contohnya kita install di teman-teman nanti kalau sudah terbiasa membuat environment seperti ini ya, pasti akan hafal lama-lama ya. Ya, seperti ini teman-teman. Ya. Kemudian kita sebenarnya sudah cukup ya. Kita bisa tambahkan environment. Ini nggak perlu ya teman-teman ya. Sebenarnya ini nggak perlu. Kita bisa langsung jalankan. Jadi kalau kita lihat di dokumentasinya di sini ya teman-teman ya, ini ada caranya kita menggunakan Octane ini di Franken PHP dengan dua cara, baik dengan Laravel Sail. Ini penting kalau teman-teman mempelajari Laravel Sail ya, ini karena akan mengotomatisasi ya. Karena ini sebenarnya Laravel Sail itu untuk komen-komen aja ya, untuk menginstal dan menjalankan project Franken PHP dengan Octane ya. Tetapi selain dengan Laravel Sail, karena kita sudah cukup berpengalaman dengan Docker, nah kita bisa menggunakan Franken PHP via Docker ini. Nah ini sebenarnya minimalnya seperti ini ya. Nah ini kalau kita lihat di sini, kita perlu menambahkan ini ya. Tetapi berhubung source code kita atau project Laravelnya kita belum bikin ya, kita belum bisa menggunakan ini. Atau teman-teman kalau sudah ada source code sebelumnya, misalnya sudah di-create dari host atau kita dapat dari GitHub, bisa juga dengan run git clone ya, bisa juga, atau copy atau add. Jadi copy dan add itu sebenarnya juga bisa mengambil source code juga dari baik dari host maupun dari URL tertentu. Jadi contohnya kalau misalnya teman-teman sudah ada di sini www ya, misalnya atau app ya, kemudian semuanya di copy ke seperti itu boleh teman-teman ya, ke app ya tepatnya. Ini boleh. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki satu folder app di sini yang isinya source code, kemudian kita copy boleh juga, atau menggunakan mount ya dengan volume juga boleh. Tapi ini contohnya kita belum, jadi kita kosongkan. Tapi kalau sudah ada, sudah di copy atau kita mount dengan volume, ini bisa langsung dijalankan ya. Tetapi kalau ini langsung dijalankan nanti mungkin ada error. Gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa, kita coba buka saja ya, nanti mungkin ada error. Dan selanjutnya adalah kita membuat Docker Compose-nya, teman-teman. Docker Compose. Nah, mengapa kita rajin menggunakan Dockerfile dan Docker Compose? Karena supaya nanti ketika teman-teman yang lain, developer yang lain meng-create environment ini bisa berdasarkan Docker Compose ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi contohnya di sini kita akan membuat service. Untuk Franken tadi kita bikin contohnya nama service-nya Octane gitu ya. Terserah teman-teman, berdasarkan nama project juga boleh. Jadi misalnya kita kasih nama container name-nya Octane juga nggak apa-apa. Ini berdasarkan build-nya kita menggunakan Dockerfile ya, jadi image-nya yang sudah di-build dari Dockerfile ini. Kemudian, nah ini yang penting volume ya. Jadi tadi opsinya bisa menggunakan copy. Nah kalau teman-teman menggunakan copy, berarti source code-nya itu di copy ke container. Itu bisa digunakan ketika nanti tes ya, fase tes atau fase deployment. Nah itu tadi yang kerennya di situ ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat tadi di sini ya. Jadi pada saat tes dan pada saat deployment itu bisa menggunakan komen untuk copy atau add ya, bisa menggunakan itu. Jadi akan lebih mudah nanti ketika melakukan tes atau deployment. Nah untuk volume ini teman-teman kalau menggunakan macOS atau menggunakan Linux bisa langsung seperti ini ya, di mount ke app juga ya. Tapi karena kita menggunakan Windows, maka kita harus secara eksplisit lengkap ya dengan drive-nya juga. Jadi ini drive C, foldernya project, kemudian apa tadi? PHP Octane. Nah,
dan folder app. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian portnya, kita harus expose portnya. Portnya berapa? Jadi contohnya karena dia menggunakan, kemarin kita udah menggunakan 8004 ya, berarti kita menggunakan 8005 kali ini. Dan portnya 80. Kalau dari dokumentasi di sini sih menggunakan port 8000 ya teman-teman ya. Tetapi nanti kita sebenarnya bisa custom waktu kita set entry point-nya juga ya. Jadi di sini portnya, nah ini admin port, dan ini portnya bisa di set seperti ini ya pada saat kita menggunakan entry point ya. Nah ini contohnya nih, ini ada contoh lengkapnya kalau kita mau secara spesifik mendetailkan. Nah seperti yang sudah kita bahas di video-video selanjutnya ya, sebenarnya kita bisa langsung men-setup untuk HTTPS-nya juga. Tapi saat ini karena kita bahasannya adalah di development, kita tidak perlu menginstall HTTPS-nya ya teman-teman ya. Oke. Jadi contohnya portnya yang kita akan expose 80 ke 8005. Dan kemudian teman-teman kalau ingin menambahkan service yang lain ya, contohnya database-nya menggunakan apa, boleh ya teman-teman ya. Ini saya contohnya akan membuat untuk Octane aja ya, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, berarti kita sudah mempersiapkannya. Docker filenya juga sudah, readme-nya perlu kita tambahkan di sini. Jadi untuk compose ya, docker compose run build. Ya. Mari kita coba jalankan dari sini. Docker compose run build. Jangan khawatir kalau nanti ada error ya. Atau kita build dulu juga boleh ya. Kita coba build dulu. Nah, apakah ada error? Oke teman-teman, sudah berhasil kita build. Sekarang coba kita compose up. Bukan run ya, tapi up teman-teman. Oke, nah ini sudah jalan teman-teman. Coba kita lihat di sini sudah ada folder app di sini ya. Jadi source code-nya sudah kita bisa buka dari sini. Coba kalau kita lihat localhost 8005. Masih belum bisa ya teman-teman ya, karena kita belum tambahkan apa-apa di sini dan kita belum bikin project Laravel-nya. Nah, mari kita bikin project-nya. Caranya seperti apa? Nah, ini artisannya belum ada, jadi nggak bisa jalan ya teman-teman ya, karena kita belum ada project-nya. Nah, cara bikinnya seperti apa? Kita langsung masuk ke kontainernya ya. Nah, kontainernya itu, sebentar, kita besarkan dulu. Kontainernya belum jalan karena tadi masih error ya teman-teman ya. Nah kita coba matikan dulu yang entry point-nya ini. Nah ini entry point-nya kita matikan dulu dan kita coba jalankan lagi ya. Docker compose up build. Nah oke, ini sudah jalan. Kita masuk ya. Kita perbesar dulu. Kemudian docker ps. Nah, ini namanya Octane ya. Nama dari kontainernya Octane. Kita masuk ke Octane. Docker exec -ip Octane bus. Nah, ini udah masuk ya, teman-teman ya. Kita lihat di sini. Nah, ini sebenarnya udah jalan ya. KD filenya. Ini oke, nah dari sini kita coba install ininya teman-teman, project-nya. Jadi kita coba bikin
project Laravel-nya. Jadi kita bikin di sini pakai composer create project Laravel ke folder app ini ya. Dan ini sedang mendownload. Kita tunggu dulu teman-teman. Ini mungkin prosesnya agak lama ya. Oke teman-teman, sudah selesai. Kita install Laravel-nya. Coba kita lihat isinya seperti apa. Nah, di sini sudah ada folder publik ya. Coba kita masuk ke publik. Di sini ada apa aja. Nah, di sini belum ada Octane untuk Franken PHP ya. Karena kita belum set ini untuk project Octane. Nah, kita perlu install atau require Octane-nya. Caranya seperti ini. Composer require Laravel Octane. Jadi kita membutuhkan Octane untuk project Laravel kita. Sorry, Composer. Kadang-kadang memang kita mix antara Docker sama Composer di PHP ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah berhasil. Coba kita clear dulu. Coba kita masuk ke public. Di sini coba kita lihat ya. Kemudian kita lihat di sini. Di sini ada folder config juga. Kita lihat seperti apa di sini isinya. Tadi kita sudah install Nano ya. Nah, di sini kita bisa lihat application environment-nya. Ini sebenarnya bisa kita ganti menjadi development dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya kita langsung bisa jalankan dengan kita tes dulu ya, teman-teman ya. PHP Artisan Octane Franken PHP. Nah, worker contohnya di sini kita set workernya 4, portnya tadi 80 ya. Kemudian kalau ada perubahan source code bisa langsung restart. Kita coba lihat ini jalan nggak teman-teman. Does not exist. Sepertinya kita tadi gagal menginstall Octane-nya ya, coba kita. Oh sorry, jadi setelah kita menginstall Octane, kita harus mengeset bahwa Octane kita itu menggunakan Franken PHP. Jadi caranya adalah PHP Artisan Octane, kita install untuk menggunakan server Franken PHP ya. Coba kita install dulu. Karena tadi kita di public belum ada file untuk Franken ya. Ini seharusnya sudah ada. Nah, di sini kita sudah ada Franken PHP worker, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat di folder di app di sini, nah ini sudah lengkap ya, teman-teman ya. Sudah ada publiknya juga di sini. Ya. Coba kita lihat di sini. Oke. Nah, berarti kita tinggal mengaktifkan kembali entry point-nya ini, teman-teman. Nah, untuk entry point ini, sebenarnya teman-teman bisa menambahkan beberapa parameter ya, teman-teman ya. Contohnya, kita tambahkan worker-nya, misalnya menggunakan 4 aja, boleh. Portnya tadi 80 ya, karena kita di compose di sini 80, kemudian di expose ke hostnya 8005. Ini boleh. Kalau kita lihat di dokumentasi, bahkan nanti untuk admin portnya juga kita bisa set ya, admin portnya, tapi kita nggak usah. Dan ini HTTPS-nya secara eksplisit kalau mau kita enable boleh, teman-teman ya. Dan portnya tentu ini nanti 80 dan 443 ya. Ini kalau Docker seperti ini. Nah, ini ada workers ya, workersnya bisa, bukan worker tapi workers ya. Dan max request-nya bisa di set. Kita set aja juga nggak apa-apa ya.
Jadi kita tambahkan di sini, ini workers. Kemudian max request 1. Oke, kemudian berarti kita bisa matikan. Ya, matikan docker compose down. Sorry, exit dulu ya. Docker compose down. Oke, kemudian kita up lagi dan kita build lagi karena ada perubahan di docker filenya ya. Kita tunggu dulu teman-teman. Oke, ini sudah jalan. Coba kita lihat di sini. Apakah sudah jalan? Oke, jalan teman-teman. Jadi project Laravel kita dengan Octane berjalan dengan lancar ya teman-teman ya. Coba kita masuk ke kontainer tersebut ya. Docker exec -it Octane bus. Oke, kita udah masuk ya. Kemudian kita ingin lihat seperti apa sih. Nah, ini ya udah jalan ya. Ini sebenarnya dia berarti berjalan dengan Franken PHP-nya ya. Sedangkan di atas ini dengan Octane artisannya, workernya 4. Cuma ini kita nggak ngerti yang mana workernya yang menggunakan Octane ya, karena dia sebenarnya sih sudah secara defaultnya dia sudah running nih. Begitu ya teman-teman ya. Tapi kalau dari sini sih sebenarnya kita sudah menjalankan app vendor Laravel Octane ya, kalau kita lihat di sini. Jadi ini sudah dijalankan Octane-nya ya. Nanti teman-teman tinggal edit-edit nih file-filenya yang ada di project Laravel Octane kita ya. Kebetulan tadi kita sudah menjalankan watch juga ya. Oh belum, watch-nya belum teman-teman, kelupaan ya. Jadi sebenarnya kita bisa tambahkan watch. Karena kita memerlukan supaya ketika ada perubahan script ya, maka ini akan otomatis restart ya. Tetapi seandainya sudah terlanjur nih, udah terlanjur running, teman-teman mau restart aja sih sebenarnya bisa aja ya. Jadi bisa dengan docker, sorry ini keluar dulu ya, jangan sampai lupa, docker compose restart. Nah ini akan merestart, jadi kalau ada perubahan source code ya, kita bisa langsung restart saja ya teman-teman ya. Kurang lebih begitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau ada masukan, justru masukan dari teman-teman yang saya butuhkan juga ya, misalnya ini bisa dengan cara begini Pak, cara begitu Pak, boleh juga ya teman-teman ya, karena saya sebenarnya juga baru belajar. Cuma saya itu kalau belajar sambil mengajar. Jadi kalau misalnya kita belajar tapi nggak ngajar, itu biasanya cepat lupa teman-teman. Tapi kalau kita belajar sambil ngajar, itu justru kita lebih memahami dengan lebih baik teman-teman. Nah ini makanya ada tantangan juga bagi teman-teman ya, yaitu di sesi ke-6 saya tidak akan membahas tentang SWOL ya, dari yang direncanakan semula membahas SWOL, karena SWOL pun sudah saya bahas di video sebelumnya ya teman-teman ya, nanti linknya akan saya sertakan. Tapi justru ini saya akan menantang teman-teman menjadi sebuah kuis berhadiah. Menurut teman-teman itu SWOL dan Franken PHP itu bagaimana ya? Apakah teman-teman memiliki pendapat yang spesifik secara khusus tentang SWOL dan Franken PHP? Ya, mungkin SWOL, teman-teman punya pendapat SWOL itu seperti ini dan menggunakan SWOL untuk begitu, sedangkan Franken PHP begini dan digunakan untuk begitu. Silahkan ditulis di kolom komentar di video ini ya teman-teman ya. Jadi untuk mengikuti kuis ini, teman-teman nanti harus membuat komentar di video ini tentang
Swole dan tentang Franken PHP. Apa aja pendapat teman-teman tentang Swole dan Franken PHP? Nanti pendapat yang terbaik ya akan mendapatkan hadiah. Jadi memang ini subjektif banget teman-teman. Ya, semakin teman-teman bisa menuangkan pendapat teman-teman tentang Swole dan Franken PHP, itu akan saya apresiasi ya. Jadi teman-teman yang memiliki pendapat yang terbaik nanti akan mendapatkan hadiah sebesar 100.000. Kalau yang bagus pendapatnya cuma satu, ya terpaksa hanya satu yang mendapatkan hadiah ya. Tetapi kalau ada dua pendapat yang bagus, maka kedua-duanya akan mendapatkan hadiah 100.000 masing-masing ya. Kalau ada tiga yang bagus, ya saya akan berikan tiga. Tapi maksimal memang hanya tiga hadiah teman-teman. Jadi teman-teman silahkan menuliskan pendapat teman-teman tentang Swole dan Franken PHP. Bagus itu bukan berarti panjang ya teman-teman ya. Jadi bagus itu bukan berarti panjang, tetapi dari konten yang teman-teman sampaikan di kolom komentar itulah yang akan menjadi indikasinya baik atau tidak, bagus atau tidak ya. Kalau misalnya panjang tetapi berantakan ya mungkin saya tidak menilainya bagus ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya memang bagus komentarnya, maka saya akan menangkan komentar teman-teman. Nah teman-teman, untuk kuis ini memang saya batasin sampai tanggal 2 Februari teman-teman. Ya, sampai tanggal 2 Februari 2025. Nanti tanggal 2 itu saya akan memilih pendapat atau komentar mana yang terbaik dari komentar teman-teman. Jadi buruan teman-teman mulai nonton video ini dan memikirkan tentang Swole dan Franken PHP, tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar, dan nanti tanggal 3 saya akan coba bikin video yang mengumumkan pemenangnya siapa sambil kita bahas satu-satu pendapat dari teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat ya, dan saya menunggu komentar dari teman-teman. Sementara videonya ini dulu teman-teman. Jangan lupa klik tombol like jika teman-teman suka, subscribe jika belum berlangganan, dan share juga ke teman-teman yang lain, mungkin mereka membutuhkan video ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang tidak kalah seru ya teman-teman ya. Bye! Video ini dipersembahkan oleh Zenara Cafe and Co-working Space.